Selamat pagi adik-adik. Gimana nih kabar kalian? Semoga selalu sehat ya. Sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, adik-adik dipersiapkan Alkitabnya dulu ya. Kemudian siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman yang akan diberikan oleh Kakak Laya. Dan bersama Kak Stevi, kita akan mulai ibadah hari ini. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu pada hari ini, sehingga kami masih bisa diberi kesempatan untuk beribadah. Ya Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau tolong urapi hati dan pikiran kami, sehingga kiranya kami bisa mengerti, bisa paham tentang firman yang akan diberikan oleh kakak layan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Oke, sekarang kita akan menyanyikan lagu Hati-hati Tanganku. Halo adik-adik, jumpa lagi sama Kakak Rea dalam firman Tuhan pada pagi hari ini. Seperti biasa, sebelum kita memasuki firman Tuhan yang akan kita baca dari Amsal pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 sampai yang ke-20, Kakak persilakan adik-adik untuk menyiapkan sikap doa adik-adik yang boleh didampingi oleh Mama dan Papa untuk menyambut firman Tuhan yang akan Kakak sampaikan. Adik-adik tahu tidak, firman Tuhan yang baru adik-adik baca itu berisi tentang apa? Jadi adik-adik, kitab Amsal yang menjadi bacaan kita pada pagi hari ini merupakan kitab yang berisi pengajaran tentang bagaimana cara hidup berhikmat kepada Tuhan, hidup bijak, berpengetahuan, dan hidup takut akan Tuhan. Tapi sebelumnya, adik-adik tahu nggak sih arti dari hikmat itu sendiri? Nah, hikmat itu memiliki arti yakni kebijaksanaan. Jadi orang yang diberi hikmat Tuhan itu adalah orang yang memiliki kemampuan, kebijaksanaan untuk melakukan berbagai hal yang sesuai dengan kehendak atau keinginan Tuhan. Hikmat dapat memampukan seseorang untuk dapat berpikir dan mengambil tindakan dengan baik. Contohnya nih adik-adik. Adik-adik pasti sudah tahu kan kalau kita sekarang masih memasuki masa pandemi COVID-19. Nah, ketika adik-adik berproses dalam kegiatan belajar mengajar di sekolah, adik-adik menerapkannya melalui gadget yang adik-adik miliki di rumah. Adik-adik bertatap muka dengan guru, bahkan dengan teman-teman hanya melalui layar gadget adik-adik, baik itu handphone ataupun laptop. Nah, suatu ketika nih, adik-adik tidak paham apa yang disampaikan oleh ibu atau bapak guru di sekolah.
Lalu bagaimana cara adik-adik untuk menerapkan hikmat Tuhan? Adik-adik harus bijak dalam berkomunikasi dengan ibu atau bapak guru. Kalau adik-adik menggunakan media sosial seperti WhatsApp dan lain sebagainya, adik-adik harus mengucapkan salam terlebih dahulu, lalu perkenalkan nama adik-adik. Kemudian tanyakan apa yang sekiranya masih bingung. Tentunya dengan sopan ya adik-adik. Jangan samakan bahasa yang adik-adik pergunakan kepada teman sehari-hari, karena itu jelas berbeda adik-adik. Lalu, kalau sedang bertatap muka dengan guru dan teman-teman melalui video, adik-adik dapat mengangkat tangan, kemudian ajukan pertanyaannya dengan baik. Jangan memotong pembicaraan guru ya adik-adik, karena itu tidak sopan. Selain itu, cara untuk berhikmat kepada Tuhan, yaitu adik-adik harus bijak dalam menggunakan gadget sehari-hari. Jangan menyalahgunakannya, dan juga harus bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Kita diajarkan untuk disiplin waktu dan juga bertanggung jawab. Kalau waktunya belajar, adik-adik harus pergunakan gadget tersebut untuk belajar yang benar, bukan untuk bermain game. Nanti setelah adik-adik selesai belajar, baru adik-adik bisa menggunakan gadgetnya untuk bermain game. Tapi tetap bijak ya adik-adik, harus tahu batasannya, kapan harus berhenti main. Karena kalau terlalu lama bermain gadget, itu tidak baik untuk kesehatan adik-adik loh. Dapat merusak mata adik-adik, membuat tubuh adik-adik cepat lelah, dan lain sebagainya. Nah, pada masa pandemi ini adik-adik juga harus bersyukur kepada Tuhan. Karena adik-adik masih dapat bersekolah melalui gadget yang adik-adik punya. Yang seharusnya sekolah bertatap muka, berkumpul dengan teman-teman dan lain sebagainya, tapi Tuhan masih memberikan media, teknologi yang dapat memudahkan adik-adik dalam bersekolah. Bahkan IMPA seperti sekarang ini. Oke, demikian firman Tuhan yang dapat kakak sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik harus tetap semangat dalam mempergunakan gadget adik-adik dengan baik. Sebagai anak-anak Tuhan, kakak yakin adik-adik dapat memanfaatkan teknologi dengan sebaik mungkin. Minta hikmat dari Tuhan, minta kemampuan supaya adik-adik dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Sekian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik, setelah tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, yuk kita nyanyi lagi dari lagu Tanganku Hendak Kupakai. Mari adik-adik, kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala, kita satukan hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang peribadahan kami pada pagi hari ini. Jika kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami juga telah mendengarkan kebenaran firman-Mu, biarlah semuanya itu dapat menyenangkan hati-Mu saja dan menjadi persembahan yang terbaik bagi-Mu. Terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu di sepanjang hidup kami. Dan kiranya firman yang baru saja kami dengarkan dapat menjadi berkat bagi kami dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami percaya ya Tuhan, Engkau mampu memberikan kami hikmat dan juga kebijaksanaan dalam menggunakan gadget kami sehari-hari. Kami juga telah diajarkan untuk senantiasa bersyukur karena kami masih dapat bersekolah walaupun secara online dan juga beribadah seperti yang kami lakukan pada pagi hari ini. Dan jika sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing,
Kiranya Tuhan Yesus dapat lindungi dan sertai kami, serta memberikan kami kesehatan, agar kami dapat melanjutkan kegiatan kami sehari-hari dengan penuh semangat. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.